Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama saya Mas Fit Channel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya doakan semoga hajat dari teman-teman semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke bosku, jadi setelah beberapa hari nggak upload, jadi hari ini saya mau upload lagi gitu ya teman-teman. Hari ini insyaallah saya upload lagi. Ini saya mulai ngonten lagi. Nah, ya kemarin ada kesibukan coy, jadi nggak bisa upload gitu ya. Ini akan saya upload lagi, dan di video kali ini saya akan ngebahas rugi nggak sih jadi motovlogger. Ya, rugi nggak sih jadi motovlogger? Ya kalau menurut saya mah nggak rugi gitu ya teman-teman. Jadi motovlogger itu nggak ada ruginya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman itu hobinya memotoran ya, keliling-keliling motoran gitu, jalan-jalan, itu nggak ada ruginya sama sekali ya teman-teman. Jadi itu malah menjadikan apa ya, momen lah, teman-teman jadi punya momen untuk dikenang gitu ya. Kayak saya ini, saya kan suka motoran, suka ya muter-muter naik motor gitu kan. Daripada di motor cuma diem, cuma apa ya cuma plonga-plongo, ya sudah akhirnya mencobalah untuk menjadi motovlogger gitu ya, atau menjadi konten kreator motovlogger gitu ya. Jadi nggak ada ruginya teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman itu udah ibaratnya mulai merintis gitu ya. Kayak saya ini, saya masih merintis teman-teman. Menjadi motovlogger itu rugi apa enggak sih? Ya enggak rugi, walaupun harus beli alat-alat gitu ya. Kayak saya ini, saya kan udah beli alat-alat ini ya, kayak helm full face. Dulunya kan saya tidak pernah pakai helm full face, akhirnya saya beli helm full face. Beli yang murah-murah aja gitu ya, yang murah-murah aja, nggak usah yang mahal-mahal dulu aja lah, yang murah gitu ya, tapi yang ada manfaatnya juga gitu ya. Karena kan kita masih ngerintis gitu teman-teman. Kayak punya saya ini, saya pakai kamera ini, yang saya pakai itu kamera B-Pro 5 Alpha Edition Mark II S ya. Ini kamera jadul saya yang saya beli di tahun 2018 itu ya kalau nggak salah, 2018 sudah lama banget, dan sampai sekarang masih saya pakai cuy untuk konten gitu ya. Ya modal dikit gak masalah lah ya cuy. Saya juga modal kamera sama helm, terus sama motor lah, paling semua udah punya motor gitu ya, karena kontennya motovlogger gitu ya. Tapi saya rasa sih untuk semua konten kreator pasti ada modal gitu ya, ada modal, nggak mungkin nggak ada modal. Udah gue matiin aja lah. Ya itu pasti dapat apa ya, ngeluarin modal dulu lah. Kayak saya ini ya, modalnya beli kamera harga 900 sekian lah, 1 juta kurang, terus beli yang lain ya, kayak tripod. Banyak saya sebenarnya dulu, ada tripod, terus ada kamera, ada holder. Sebenarnya kalau holder satu paket sama kamera sih ya. Nah ini tripod juga saya beli karena
saya kadang kontennya itu enggak di motoran terus gitu ya, tapi ada konten yang ya oprek-oprek cari apa gitu, apa berbagi info apa yang saya ngerti gitu ya. Nah, terus bagaimana menurut saya, apakah menjadi konten kreator motovlogger itu merugikan atau tidak? Ya, seperti yang sudah saya bilang, menjadi konten kreator motovlogger yang saya pilih itu tidak merugikan gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi karena saya suka memotoran, suka di motor gitu ya, motoran jalan ke sana ke sini, muter ke sana ke sini. Terus daripada saya bengong juga di atas motor mau ngapain, nggak ada arah dan tujuan gitu ya, ibaratnya cuma nyetir doang di motor gitu ya, bingung, nggak ada temen ngobrol. Ya sudah, akhirnya saya cobalah dan saya putuskan untuk mencoba untuk merekam momen-momen perjalanan saya gitu ya teman-teman. Nah, ini dari momen-momen perjalanan saya itulah yang saya jadikan sebagai konten ya teman-teman. Jadi sebenarnya menjadi konten kreator itu ya nggak susah-susah amat ya. Yang penting itu jalanin aja sesuai sama yang teman-teman minati lah, jangan dipaksakan. Ibaratnya teman-teman minat di atau hobi di mancing gitu ya, ya udah daripada mancing doang, diem doang, nggak ada momen yang bisa diabadikan. Cobalah ke tempat pemancingan, di sana dibikin video ya, pakai kamera HP juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, nggak mesti harus kamera action cam atau kamera DSLR atau kamera mirrorless gitu ya, pakai HP juga nggak apa-apa, yang ada dulu. Nanti baru kalau sudah mulai berkembang, mulai ada peningkatan, baru dilanjut beli peralatan tambahan gitulah. Toh ketika beli peralatan tambahan juga nggak rugi-rugi amat gitu ya. Ibaratnya barang-barang yang teman-teman beli itu nggak ada expirednya lah, sampai kapanpun masih bisa dipakai dan digunakan gitu ya. Nah, intinya jalani aja dulu, jalani sesuai hobi dari teman-teman. Kalau saya kan emang suka motoran, hobi saya motoran kayak gini kan. Ya udah, daripada bengong di atas motor, konten lah, jadilah konten kreator motovlogger gitu kan, sembari menceritakan kondisi jalanan, mencari tempat-tempat yang kiranya perlu kita sambangi gitu ya. Coba aja dulu lah, dan jangan jadikan beban. Enjoy aja coy, enjoy, nikmati aja, jangan dijadikan beban, jalani aja dulu. Ini lampu merahnya agak lama juga ya. Wah, dibilang langsung hijau anjir. Kita jalan kayak saya gini, ini menikmati perjalanan, menikmati ya kondisi jalanan, sembari berangkat kerja, sembari kemana gitu ya, ada kesempatan untuk direcord atau direkam, saya rekam aja gitu ya. Momen-momen perjalanan yang kurangnya terjadi tidak setiap hari juga saya record gitu, saya rekam. Kayak kemarin pas perjalanan mudik saya rekam, saya record gitu ya. Biar apa ya, tujuannya ya biar punya momen aja sih sebenarnya cuy, punya momen. Jadi suatu saat kangen saya bisa lihat video-video saya gitu ya, yang pas dulu lagi kesini, pas lagi kesini, buat kenang-kenangan lah, momen kenang-kenangan untuk kedepannya gitu ya. Ketika pas lagi kangen-kangennya momen-momen yang sudah terlewati, saya punya video
yang bisa saya tonton gitu ya. Ya, kenang-kenangan lah. Pasti suatu saat nanti saya juga bakalan kangen dengan keadaan-keadaan atau situasi yang saat ini sedang saya jalani gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi menjadi konten kreator motovlogger rugi atau tidak? Menurut saya tidak rugi ya. Intinya apapun konten yang kalian pilih atau tema apa yang kalian pilih, sebisa mungkin jangan sampai membebani dari kegiatan teman-teman gitu ya. Apalagi ini kalau yang masih merintis. Kalau yang masih merintis itu jangan yang ibaratnya muluk-muluk harus yang kontennya bagus atau yang kontennya menarik dan lain sebagainya, jangan. Tapi jalannya aja dulu, nikmati aja dulu, bikin aja dulu ya, bikin aja dulu, konten dulu aja, yang penting ada videonya, upload. Nanti mulai atur search engine, SEO atau apa gitu ya, lupa saya ya. Mulai setting lah, mulai pengaturannya mulai disetting gitu ya, biar videonya juga makin naik gitu ya teman-teman. Ya kayak saya inilah, saya kan sudah konten dari lama tapi saya juga belum monet, ya nggak apa-apa, saya nikmati aja, saya ikuti dulu proses demi prosesnya gitu ya teman. Dan mungkin buat teman-teman yang masih merintis juga seperti saya doakan teman-teman bisa menjadi konten kreator yang lebih baik dari hari ini dan bisa monet secepatnya gitu ya. Dan semoga menjadi berkah buat teman-teman semua. Ya, hancur. Dan mungkin video kita cukup sampai di sini ya bosku, karena saya juga mau lanjut untuk gawe ya. Jadi ini konten saya lah, konten saya, versi saya ya kesibukan gawe. Ada momen di jalan saya bikin videonya. Dan video kali ini mungkin saya ingin share pendapat saya mengenai menjadi motovlogger itu rugi atau tidak. Ya ini, dan jawaban saya tidak rugi ya, karena ini sudah pilihan saya, dan saya juga sudah menentukan untuk menjadi konten kreator dengan tema motovlogger gitu ya. Saya nikmati aja prosesnya, saya nikmati aja jalannya. Semoga menjadi berkah buat saya dan bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya. Oke, see you next time di video saya berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye.